Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan mempelajari mengenai amina dan amida. Oke, let's learn. Amina merupakan turunan atau derivat amoniak NH3 dengan mengganti 1-3 atom H dengan gugus organik atau R. Dan rumus umumnya R3N, yang mana atom hidrogen amonia dapat diganti dengan gugus alkil atau aril. Dan amina dikelompokkan menjadi ke dalam golongan primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, tata nama amina. Yang pertama secara IUPAC, yaitu penulisannya dengan amino ditambahkan alkana. Untuk nama trivial, alkil ditambahkan dengan amina, dan untuk nama chemical abstract atau Ca, alkanamina. Contohnya yang pertama ada CH3CH2NH2 dengan nama IUPAC-nya aminoetana, nama trivialnya etilamina, dan nama Ca-nya etanamina. Jika gugus NH2 dapat berada di lebih dari satu posisi, penomoran diperlukan. Contohnya CH3CH2CH2NH2, nama IUPAC-nya 1 aminopropana, nama trivialnya 1 propilamina, dan nama Ca-nya 1 propanamina. Untuk contoh kedua bisa dilihat di layar. Yang kedua, jika atom N mengikat lebih dari satu jenis gugus R, pengurutan R pada nama umum sesuai abjad dalam bahasa Inggris. Gugus R yang sama tidak dapat menjadi rantai induk pada nama umum, dan rantai induk nama IUPAC ialah gugus R-nya yang paling panjang. Contohnya CH3NH-CH2-CH3, nama IUPAC-nya metilaminoetana, trivialnya etimetilamina, dan nama Ca-nya N-metiletanamina. Jika terdapat gugus fungsi lain, hanya terdapat nama IUPAC. Contohnya CH3, CH-NH2, CH2, CO2H, yaitu asam 3 aminobutanoat. Contoh selanjutnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya, amina aromatik dinamai sebagai turunan anilina atau IUPAC atau benzenamida secara Ca. Contohnya bisa dilihat di layar, yaitu secara IUPAC-nya P-bromoanilina dan secara nama Ca-nya 4-bromobenzeamina. Selanjutnya, sifat fisika amina. Semua amina dapat bertindak sebagai akseptor proton dalam ikatan hidrogen, dengan ikatan NHN jauh lebih lemah daripada ikatan OHO, karena N kurang elektronegatif dibandingkan N, sehingga ikatan NH menjadi kurang polar. Amina lebih polar dibandingkan alkana, tetapi kurang polar daripada alkohol. Urutan kelarutan amina dari yang paling besar yaitu amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Berikut ini merupakan tabel yang berisi harga Kb atau pKb serta titik-titik dari beberapa amina. Selanjutnya, sifat kimia amina. Larutan amina bersifat basa lemah. Dalam air akan menghasilkan ion OH- dan bersifat nukleofil. Dan jika bereaksi dengan asam mineral akan membentuk garam amonium kuartener yang larut dalam air. Untuk amina aromatik, sifat kebasaannya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan amina siklik. Dan struktur resonansi hibridnya mungkin adalah seperti gambar di bawah ini, dengan pasangan elektron bebas didelokalisasi melalui resonansi. Pembuatan senyawa amina. Yang pertama secara alkilasi amoniak, yang mana alkilasi menghasilkan amina melalui 3 tahapan, yaitu NH3 ditambah RX, yaitu senyawa organik, menghasilkan RNH2 ditambah RX, menghasilkan R2NH ditambah RXR3N. Yang kedua, reduksi senyawa aromatik amida dan nitril. Yang pertama, reduksi aromatik. Contohnya, PHNO2 ditambah LiAlH4 menghasilkan PHNH2, dengan pH merupakan senyawa organik. Yang kedua, reduksi amida. Contohnya, CH3C rangkap 2O ditambah LiAlH4 menghasilkan CH3CH2NH3. Dan yang ketiga, reduksi nitril. Contohnya CH3CH2C rangkap 2N ditambah LiAlH4 menghasilkan CH3CH2CH2NA2. Di sini LiAlH4 berfungsi sebagai katalis.
Gunaan amina yang pertama sebagai bahan insektisida, yang mana dapat digunakan untuk membunuh serangga pengganggu. Salah satu bahan yang digunakan yaitu merkuri. Merkuri ini terikat pada gugus fungsi yang salah satunya amina. Di dalam gugus tersebut, merkuri dapat menghambat fungsi enzim dari serangga. Yang kedua, sebagai bahan pelembut pakaian. Turunan amina rantai panjang, dalam hal ini garam kuartener amonium, yang mengandung setidaknya satu gugus amina rantai panjang yang bersifat larut dalam air dan aktif secara biologis. Penggunaan senyawa tersebut yang paling umum digunakan pada industri pelembut pakaian, yang mana garam tersebut melekat pada permukaan pakaian dan memberikan kesan lembut terhadap tangan. Yang ketiga, sebagai pelumas. Pelumas digunakan pada kendaraan untuk memperkecil gesekan antara bagian yang bergerak pada mesin mobil seperti keramik dan logam. Zat adiktif yang digunakan biasanya adalah zinc dialkyl dithiosfat atau ZDPP. Namun, senyawa ini memberikan kontribusi besar terhadap emisi partikulat, sehingga sebagai penggantinya digunakan turunan senyawa oleilamina dan steril amina. Yang keempat, sebagai obat dalam bidang farmasi. Amina banyak digunakan dalam bidang farmasi seperti morfin analgesik, efedrin dekongestan, dan amosapin antidepresan. Yang kelima, sebagai anti-iritasi di sampo. Turunan amina rantai panjang yaitu steril dimethylamin oksida bertindak sebagai anti-iritasi terhadap sampo yang menggunakan garam lauryl sulfat lain beserta turunannya seperti kalium lauryl sulfat atau natrium lauryl ether sulfat. Selanjutnya, reaksi senyawa amina. Yang pertama, reaksi amina dengan turunan asam karboksilat. Anilin akan bereaksi dengan turunan asam karboksilat anhidrida dan halida asam membentuk amida tersubstitusi seperti di bawah ini. Asetat anhidrid direaksikan dengan anilin akan menghasilkan asetanilida ditambah asam asetat. Yang kedua, reaksi amina dengan asam nitrit. Asam nitrit yang digunakan pada reaksi dengan amina biasanya dari hasil reaksi antara nitrit dan HCl. Yang pertama ada amina primer. Amina primer aromatik dan alifatik bila bereaksi dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium. Namun, garam diazonium dari amina aromatik lebih stabil daripada amina alifatik karena pada aril diazonium terjadi delokalisasi dengan inti benzena. Reaksi natrium nitrit dengan HCl atau nitrosasi ialah sebagai berikut. Natrium nitrit ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan asam nitrit dan NaCl. Untuk amina sekunder, nitrosasi pada amina sekunder baik alifatik maupun aromatik menghasilkan nitrosamin. Mekanisme untuk keduanya bisa dilihat di layar. Dan untuk amina tersier, nitrosasi pada amina aromatik tersier berbeda dengan amina alifatik tersier. Pada nitrosoamina aromatik tersier berlangsung melalui mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Untuk reaksinya bisa dilihat di layar. Nitrosasi pada amina alifatik tersier tidak dapat terjadi karena amina alifatik tersier tidak mempunyai atom H yang dilepaskan. Yang ketiga, reaksi amina dengan aldehid dan keton. Pada reaksi amina dengan aldehid dan keton, amina bertindak sebagai nukleofil dengan adanya asam sebagai katalis. Mekanismenya dapat dilihat di layar. Amina yang dapat bereaksi dengan aldehid atau keton adalah amina yang bersifat asam atau amina yang dapat melepaskan proton, sehingga terbentuk anion yang dapat berfungsi sebagai nukleofil. Karena amina tersier tidak mempunyai atom H pada atom nitrogen, maka tidak dapat bereaksi dengan aldehid atau keton. Yang keempat, eliminasi Hofmann. Eliminasi Hofmann adalah suatu reaksi eliminasi amonium kuartener hidroksida melalui pemanasan dengan Ag2O atau peroksida. Pada eliminasi Hofmann, suatu amina dimetilasi dengan metiliodida berlebihan untuk mensintesis dan ditambah dengan Ag2O dalam air, sehingga akan menghasilkan amonium kuartener hidroksida, yang mana jika dipanaskan akan terjadi reaksi eliminasi, yaitu melepaskan aminanya dan dihasilkan senyawa alkena.
Reaksi oksidasi amina. Atom N pada amina dapat mengalami oksidasi disebabkan adanya sepasang elektron yang menyendiri pada nitrogen tersebut. Oksidator yang digunakan adalah hidrogen peroksida atau asam perkarbosilat yang dapat menghasilkan atom oksigen yang mempunyai 6 elektron. Untuk mekanismenya bisa dilihat di layar untuk amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Amida. Amida merupakan gugus fungsional organik yang memiliki gugus karbonil C-2O yang berikatan dengan suatu atom nitrogen. Amida merupakan salah satu turunan dari asam karboksilat yang paling tidak reaktif. Di bawah bisa dilihat untuk struktur dari amida. Tata nama amida. Amida dinamakan juga sebagai alkanamida. Secara IUPAC menggantikan asam OAT dengan amida dan secara trivial menggantikan asam AT dengan amida. Contohnya yang pertama ada HCONH2 secara IUPAC yaitu metanamida dan secara trivial formamida. Yang kedua ada CH3CH2COCH2 secara IUPAC propanamida dan secara trivial propionamida. Dan yang ketiga CH3CONH-CH3 secara IUPAC N-metiletanamida dan secara trivial N-metilasetamida. Penamaan di tengah-tengah sekunder diawali dengan huruf N dan diikuti dengan nama kelompok alkil. Contohnya N-metilpropanamida secara IUPAC. Jika di tengah sekunder memiliki pengganti yang semacam dengan kelompok alkil, maka posisi pengganti ditulis setelah itu huruf N. Contohnya N3-dimetilheksanamida. Penamaan di tengah-tengah tersier diawali dengan dua huruf N. Contohnya N-etil N-propilpropanamida. Jika di tengah-tengah tersier memiliki substituen, maka nama substituennya ditulis terlebih dahulu. Contohnya 2-etil N,N-dimetilbutanamida. Sifat fisika amida. Amida bersifat polar. Amida mudah larut di dalam air karena adanya gugus C-2O dan NH yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen. Umumnya, amida berupa padatan pada suhu kamar dan amida tidak dapat menghasilkan listrik. Sifat kimia amida. Keberadaan gugus karbonil dalam turunan asam karboksilat sangat menentukan kereaktifan dalam reaksinya. Gugus asil atau RCO2O menyebabkan turunan asam karboksilat mudah mengalami substitusi nukleofilik. Pembuatan senyawa amida. Yang pertama, pembuatan amida dari asam karboksilat. Asam karboksilat diubah terlebih dahulu menjadi garam amonium yang menghasilkan amida pada pemanasan. Garam amonium ini dibentuk dengan menambahkan amonium karbonat padat dengan sesuatu yang kelebihan asam. Contohnya adalah amonium etanoat yang dibuat dengan menambahkan amonium karbonat ke dalam kelebihan asam etanoat. Reaksinya 2CH3COOH ditambah NH4 2 kali CO3 menghasilkan 2CH3COONH4 ditambah H2O ditambah CO2. Ketika reaksi selesai dan campuran dipanaskan, maka terjadi dehidrasi garam amonium yang memproduksi etanamida. Reaksinya CH3COONH4 menghasilkan CH3CONH2 ditambah H2O. Yang kedua, pembuatan amida dari asil klorida. Asil klorida memiliki rumus umum RCOCl. Untuk membuat etanamida dari etanoil klorida, biasanya menambahkan etanoil klorida ke dalam sebuah larutan yang terdiri dari amonia dalam air. Pada tahap pertama, amonia bereaksi dengan etanoil klorida untuk menghasilkan etanamida dan gas hidrogen klorida. CH3COCl ditambah NH3 menghasilkan CH3CONH2 ditambah HCl. Kemudian, hidrogen klorida yang dihasilkan bereaksi dengan amonia berlebih untuk menghasilkan amonium klorida. Reaksinya, NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Kedua reaksi ini dapat digabungkan untuk memberikan satu persamaan, yaitu CH3COCl ditambah 2NH3 menghasilkan CH3CONH2 ditambah NH4Cl. Yang ketiga, pembuatan amida dari anhidrida asam.
Pada tahap pertama, anhidrida etanoat ditambahkan dengan larutan amonia kental sehingga terbentuk etanamida dan asam etanoat. Reaksinya CH3CO2 kali O ditambah NH3 menghasilkan CH3CONH2 ditambah CH3COOH. Kemudian, asam etanoat ini akan direaksikan dengan amonia berlebih, sehingga menghasilkan amonium etanoat. Reaksinya CH3COOH ditambah NH3 menghasilkan CH3COOHNH4. Kedua reaksi ini dapat digabungkan untuk memberikan satu persamaan, yaitu CH3CO2 kali O ditambah 2NH menghasilkan CH3CONH2 ditambah CH3COONH4. Kegunaan amida. Senyawa amida memiliki kegunaan yang sangat luas dalam kehidupan. Yang pertama, sebagai bahan pengemulsi melalui sintesis N-benzoil glutamida yang disintesis melalui amidasi benzoil klorida dengan asam glutamat. Yang kedua, sebagai antimikroba, sebagai bahan antimikroba surfaktan seperti N-steroil glutamida yang digunakan sebagai bahan surfaktan dan antimikroba. Selanjutnya, sebagai polimer, yaitu sebagai bahan awal dalam pembuatan suatu polimer seperti palmitamida yang digunakan sebagai bahan penyerasi pada penguatan karet alam dengan silika. Selanjutnya, sebagai dalam pembuatan obat-obatan, yaitu dalam pembuatan obat-obatan seperti sulfoamida yang digunakan untuk melawan infeksi dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir, sebagai zat antara dalam pembuatan amina. Reaksi senyawa amida. Yang pertama, hidrolisis amida. Hidrolisis amida dengan katalis basa. Dalam media basa, amida berinteraksi dengan molekul air untuk menghasilkan asam karboksilat dan garam amonia atau garam amina. Untuk reaksinya bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu langkah 1, protonasi karbonil amida. Kemudian, langkah kedua, adisi nukleofilik. Langkah yang ketiga, terjadinya transfer proton. Dan yang langkah keempat, transfer proton masih sama seperti yang sebelumnya. Langkah yang kelima, yaitu terjadinya eliminasi RNH2 sehingga menghasilkan asam karboksilat. Hidrolisis amida dengan katalis asam. Dalam medium asam, amida berinteraksi dengan molekul air menghasilkan asam karboksilat dan garam amonia atau garam amina. Untuk reaksinya bisa dilihat di layar. Yang kedua, reduksi amida. Amida menghasilkan amina primer dengan reduksi litium aluminium hidrida, sedangkan amida yang tergantikan N masing-masing menghasilkan amina sekunder dan tersier. Karena amida mudah dibuat, reduksinya merupakan proses yang paling disukai untuk semua pembuatan gugus amina. Untuk reaksinya bisa dilihat di layar, yaitu N-metilpropanamida direduksi dengan litium aluminium hidrida menghasilkan N-metilpropanamina. Yang ketiga, dehidrasi amida. Amida primer dapat dikonversi menjadi nitril dengan zat dehidrasi kuat seperti SOCl2. Reaksi dimulai dengan serangan nukleofilik dari oksigen C-2O yang diubah menjadi sisa produk yang baik dan kemudian dihilangkan dalam langkah-langkah seperti di bawah ini. Yang pertama, amida bereaksi dengan SOCl2 membentuk zat antara yang mengeluarkan anion klorida. Kemudian langkah kedua yaitu proses penghilangan Cl-. Yang ketiga, terjadinya proses deprotonasi. Dan yang terakhir, terjadinya eliminasi zat antara reaktif yang melepaskan SO2 dan HCl untuk membentuk nitril. Berikut ini terdapat beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan oleh teman-teman untuk meningkatkan pemahaman materi mengenai kimia organik amina dan amida. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi amina dan amida pada kesempatan kali ini. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.